Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco. Tamu istimewa kita kali ini Bang Don Tetap, orang yang lagi populer-populernya menjabat Menteri Koperasi Budi Aris Masih Setiadi. ingat nggak apa yang diomongin tadi, kok asik Bang? Banyak catatan saya, tapi ya pertanyaan saya juga tetap Bang, kita harus mengkritisi. Iya. Bisa nggak ini bangkrut nanti? Dan kalau bangkrut bagaimana ini? Bukan cuma angka 80.000 Pak Menteri. Karena enak mendengar omongan yang enak, Iya. tetapi kita Tapi di harus siap lapangan, juga iya. untuk sesuatu yang tidak enak. Musuhnya Kopdes ini 3. Kecurigaan, ketakutan, keraguan-raguan. Kecurigaan, ketakutan, Keraguan-keraguan. Jadi kita singkirkan dulu itu. Kecurigaan, jangan curiga. Ya. Ntar kepala desanya atau ketua untung jangan curiga dulu. Terus ketakutan. Ini takut nih, ini nggak siap nih SDM-nya, ini nggak siap nih. Iya. Ketakutan. Iya. Kita singkirkan dulu ketakutan. Terakhir keraguan-raguan. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa. Makanya dari tadi diksi Anda selalu yakin. Ini Harus. Ini pembicaraan motivator. Iya. Tetapi bagaimana pelaksanaan Nah, oke. untuk bisa begitu? Iya, Mas? iya. Dari semua yang kita analisa, Bang, Iya. kemungkinan ini bangkrut, kemungkinan ini bermasalah cuma 2. Satu, elite capture. Ah. Yang kedua adalah fraud. Oke. Elite capture apa pengertiannya? Koperasinya untung, koperasinya bisa memberikan pelayanan, tapi cuma dikuasai 1-2 orang. Itu namanya elite capture. Iya, 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 iya. Kita ingin dikuasai bersama karena koperasi ini adalah alat demokrasi ekonomi. Iya. Ya, oke. Yang kedua nih fraud. Iya. Saya udah hitung-hitung, ini cuma fraud nih. Iya, Permasalahannya. iya, hanya 2 itu ya, jadi Iya. capture. Kemungkinan bangkrut, sebuah koperasi bangkrut, fraud. Elite capture. Tapi bisa terjadi kan? Bukan Fraud. bukan bisa terjadi. Sangat bisa terjadi. Iya. Nah, fraud itu. Nah, caranya kita minimalisir dengan satu, mitigasi resikonya harus cepat. Kedua, sistem kontrolnya, digitalisasinya harus kuat. Gitu loh. Dan terakhir ya penegakan hukum jika Pendampingan diperlukan. dan pengawasan. Oh pasti. Pendampingan dan pengawasan. Saya ingat Pak Hasim pernah pidato di tempat ini. Iya. Lalu bicara soal MBG, sekolah rakyat, dan seterusnya. Itu semua baik. Kita setuju dan itu harus disupport. Iya. Tapi kan selalu ada tikus. Iya, iya. Dalam iya. kasus-kasus kayak begini, ada koruptornya, ada penyelewengannya, tapi itu tidak bisa meniadakan upaya besar iya. dengan Begini. yang mulia begitu. Jadi yang pertama kita harus jaga ini kredibilitas program ini. Masalah pasti ada. Iya. Kita nggak bisa bilang, kita nggak pernah akan bicara, tidak pernah ada masalah. Enggak. Gitu loh. Masalah pasti ada. Tapi kredibilitas programnya harus kita jaga. Karena saya mau pakai perumpamaan contoh waktu dana desa. Waktu dana desa diluncurkan 2014 pertama kali oleh Pak Jokowi, itu 3.000 kepala desa ditangkap loh. Ya, Iya. Jangan salah. ya, Tapi kredibilitas programnya jalan. Jalan. Iya, Karena iya, apa? iya, iya. Ada 70.000 sekian yang juga jalan bagus. ya. Iya. Saya mau mengatakan itu bahwa nanti dari 80.000 Pasti. 1% bermasalah itu udah 800 loh. Iya. 2% 1.600 koperasi. Tapi apa? Tapi ada sekian puluh ribu yang jalan bagus. Iya. Iya. Tidak mungkin langsung Orang sempurna. harus lihat ya, gelas itu isi separuh atau Atau kurang separuh. Kurang separuh. Iya. Begitu. Kalau buat saya, yang penting banyak yang bagus sudah happy. Iya. Iya. Tapi kan misalnya gini Pak Menteri, dalam satu provinsi sekian kabupaten, dalam kabupaten sekian kecamatan ke desa, ya itu bagaimana biar nanti setiap desa yang ada di kabupaten itu bisa termotivasi. Kalau cuma satu aja desa yang sukses, yang lain Enggak, saya nggak yakin satu. Gimana dong? Karena saya udah bilang sama dalam berbagai kesempatan, dalam pidato saya di semua kesempatan, konsolidasi koperasi desa Merah Putih, inilah koperasi daerah usaha Merah Putih berbeda dengan waktu kita sekolah. Waktu kita sekolah, waktu ujian nggak boleh nyontek. Kalau Kopdes Merah Putih boleh nyontek. Boleh nyontek. Dan wajib memberi contekan. Ada template-nya Tapi- lagi. Yang bagus boleh ngajarin yang Iya, iya. masih contekan ke yang. Sekarang gini Mas, tadi itu bicara soal bahwa itu digital ya. Iya. Kan pertanyaannya soal pengawasan. Mungkin nggak di Menkop itu ada semacam wall yang bisa memperlihatkan Ada. seperti apa Ada. Command center gitu ya. Command centernya ada. Command center. Kita lagi desain udah jadi. Sekarang kita punya microsite. Ah, Jadi langkah pertama kita adalah mengkonsolidasi koperasi ini dengan microsite kita. Jadi setiap koperasi itu punya microsite, data sendiri. Nama pengurusnya, desanya, jumlah penduduknya dan sebagainya gitu loh. Nah, dari data-data itu karena apa?
Karena ini juga sekaligus kesempatan bagi kita untuk menjadikan Indonesia satu data. Koperasi juga bisa menjadi alat instrumen untuk Kenapa saya tanya mengonsolidasi data di desa, di masyarakat di Indonesia. Mas Menteri, kenapa saya tanya nih? Saya sekali lagi, saya pernah ke PNM. Iya. Jalan dengan Pak Dirutnya, lalu kemudian terlihat data bahkan berapa kelompok mikro usaha kecil yang ada di kampung saya, Don. Ada di situ datanya. Ada di situ. Oh, di sini Bang, ada di sini, ada di sini. Yang betul-betul, oh ternyata ada juga keluarga saya di situ. Data itu bisa dilihat seketika. Iya. Bisa di kita real time. Lagi kita develop itu sistem. Ya, artinya Karena kita percaya bahwa cara meminimalisir peluang atau potensi fraud itu ya dengan sistem, dengan digitalisasi. Iya. Begitu. Karena dalam bayangan saya, Mas, misalnya begini. Oh, di sebuah desa ini tersedia kopi. Lalu kemudian ada desa lain yang membutuhkan kopi. Gitu. Kita bisa saling. Iya, kan kira-kira begitu. Begini, kan? Koperasi Coba. Desa Merah Putih ini akan membentuk satu jaringan distribusi baru, dua jaringan pemasaran baru, ya kan? Ketiga, jaringan peluang bagi setiap produksi di desa untuk saling melengkapi satu sama lain. Kan tidak semua, asumsinya tidak semua menghasilkan semua. Tidak semua desa menghasilkan semuanya. Beras misalnya dihasilkan di desa ini, yang lain dihasilkan hortikultura, sayur-sayuran. Itu dengan jaringan koperasi nasional nanti akan bisa kita potret. Ini pekerjaan. Pekerjaan rumah yang besar, tetapi dengan optimisme dan keyakinan bahwa ini akan memberi manfaat terbaik buat kemajuan desa, kemajuan masyarakat, dan kesejahteraan warga. Saya yakin ini semua akan membuat energi positifnya lebih banyak. Soal pengawasan misalnya, digitalisasi penting. Tetapi saya selalu sampaikan, pengawasan terbaik itu adalah masyarakat. Karena itulah saya selalu dorong koperasi desa Merah Putih ini harus berbasis anggota. Karena pengawasan terbaiknya dari anggota. Begitu. Jadi diharapkan kira-kira dari misalnya dari 100 atau 3.000 warga desa itu kira-kira berapa yang kira-kira diharapkan untuk bisa masuk menjadi anggota koperasi? Gini, menjadi anggota koperasi atau koperasi itu basisnya adalah jati dirinya adalah sukarela, betul. Mandiri, gotong royong. Kita hanya bisa menghimbau, tetapi kita bisa menghimbau dan mendorong supaya warga desa menjadi anggota koperasi. Nah, masyarakat bisa memperoleh manfaat dengan menjadi anggota koperasi karena semua instrumennya akan didorong lewat instrumen bernama koperasi. Misalnya bantuan sosial, PKH dan sebagainya kan dicalurkan lewat Kopdar. Iya. Karena ada departemen sosial dalam Satgas ini. Gitu. Termasuk juga barang-barang subsidi dan sebagainya. Karena itulah tingkat optimisme kami sangat tinggi. Karena apa? Karena memang ini Koperasi Desa Merah Putih ini adalah alat usaha atau lembaga usaha milik rakyat ini yang memang benar-benar menjawab dan menjadi solusi bagi kebutuhan warga masyarakat itu sendiri. Gitu loh. Kalau dilihat Don, ini kan membawa koperasi